Nah, capaian yang ada saat ini untuk ilmu hukum S1 itu sudah alhamdulillah sudah unggul, kemudian juga memiliki jurnal yang terindeks Scopus, kemudian Fakultas Hukum juga sudah menjalin kerjasama baik nasional maupun internasional. Profil lulusan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik saat ini yang kita lihat mengisi posisi-posisi yang ada di instansi pemerintah, yang menjadi lawyer, kemudian ada yang di aparat hukum juga, ada di kejaksaan, di kepolisian, dan ada di pengadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Hukum itu sebenarnya ada pada saat Universitas Mataram berdiri sejak tahun 1962. Nah, itu adalah merupakan evolusi dari pertama yaitu didirikannya Sekolah Tinggi Ilmu Hukum. Lalu tahun 1967 berubah menjadi Fakultas Hukum. Nah, kemudian perkembangan saat ini tahun lalu tahun 2023 Fakultas Hukum dengan OTK yang baru, OTK nomor 54 tahun 2023 itu berubah menjadi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, saat ini dengan bergabungnya 3 prodi ke Fakultas Hukum, sehingga Fakultas Hukum di dalam Fakultas Hukum ini ada 7 prodi. 4 prodi untuk strata S1 yaitu Ilmu Hukum, Ilmu Sosiologi, Ilmu Komunikasi dan Hubungan Internasional. Kemudian ada 2 di tingkat pasca, ada Magister Kenotariatan, ada Magister Ilmu Hukum, dan 1 program di tingkat doktoral. Nah, capaian yang ada saat ini untuk ilmu hukum S1 itu sudah alhamdulillah sudah unggul, kemudian juga memiliki jurnal yang terindeks Scopus, kemudian Fakultas Hukum juga sudah menjalin kerjasama baik nasional maupun internasional. Nah, Fakultas Hukum di dalam kerjasama ini menekankan pada 2 hal, yaitu joint research dan student mobility. Dan saat ini sedang berjalan di antaranya dengan universitas di Malaysia, kemudian di Korea Selatan, di Singapura, dan ada beberapa lagi di fakultas yang lainnya. Profil lulusan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik saat ini yang kita lihat mengisi posisi-posisi yang ada di instansi pemerintah, yang menjadi lawyer, kemudian ada yang di aparat hukum juga, ada di kejaksaan, di kepolisian, dan ada di pengadilan. Seperti kalau di Kota Mataram itu alumni Fakultas Hukum menjadi pimpinan Ketua DPRD Kota Mataram. Kemudian di provinsi juga alumni Fakultas Hukum menjadi Ketua DPRD Provinsi. Kemudian kalau di kejaksaan itu ada yang menjadi Kajari. Kemudian di Kejaksaan Agung juga ada lulusan Fakultas Hukum. Beliau menduduki atau menjadi Jaksa Agung Muda, Profesor Dr. Asep N. Mulyana. Yang kebetulan kemarin mengisi kuliah umum juga, memberikan semangat untuk alumni, untuk mahasiswa dan alumni kita. Saya pikir itu profil lulusan dari Fakultas Hukum. Di Fakultas Hukum ada 7 konsentrasi, ada tata negara, ada pidana, ada perdata, kemudian ada hukum masyarakat, ada hubungan internasional. Nah, dari sana mahasiswa
sudah memilih kemana mereka akan menentukan arah ke depannya. Nah, kemudian setelah itu juga secara kelembagaan kami bekerja sama dengan lembaga-lembaga profesi seperti profesi advokat ya. Beberapa advokat bekerja sama dengan kami mengadakan pendidikan di sini. Kemudian mahasiswa juga dapat memilih sendiri di mana mereka bisa magang. Nah, seperti mereka bisa magang di kepolisian, kemudian di lembaga legislatif, kemudian di kejaksaan, di pengadilan. Dari sana mereka bisa menentukan, bisa memilih, dan bisa berimajinasi sebenarnya ke depan mereka akan berkarir, menentukan karirnya apa gitu. Nah, oleh karena itu lembaga juga memberikan membangun kerjasama, memfasilitasi mahasiswa untuk menentukan pilihan-pilihannya. Saya pikir itu yang dapat lembaga lakukan sehingga mahasiswa dapat lebih mudah berkarir atau menentukan arah ke depannya. Untuk adik-adik mahasiswa yang konsen pada proses atau acara, ya, pada kegiatan-kegiatan praktek, mereka bisa langsung dibimbing untuk melihat proses yang ada di pengadilan seumpamanya. Dan mereka juga difasilitasi ruang-ruang beracara moot court. Untuk mereka yang konsentrasinya pada HTN seumpamanya, mereka juga dibimbing untuk melihat proses persidangan di lembaga legislatif. Dan untuk mereka juga disediakan atau dibimbing untuk melihat bagaimana kebijakan-kebijakan dengan magang di instansi-instansi pemerintah. Nah, itulah kegiatan-kegiatan mahasiswa ya, yang mengarahkan mereka untuk fokus pada peminatan yang ada. Dan ada juga adik-adik mahasiswa yang minat seumpamanya terhadap lingkungan. Mereka bekerja sama dengan lembaga-lembaga seperti Taman Nasional Gunung Rinjani di sini. Mereka terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan. Dan ada juga yang minatnya pada pengabdian masyarakat. Mereka survei turun ke masyarakat, mensosialisasikan ya kebijakan-kebijakan maupun ikut serta mencari solusi terhadap permasalahan yang ada di daerah, di desa. Seperti yang terakhir, kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa berkaitan dengan kawin muda seumpamanya. Saya pikir itu yang beberapa kegiatan mahasiswa yang mengarahkan mereka pada peminatan. Baik, Fakultas Hukum selalu adaptasi dengan perkembangan zaman, dan ini biasanya fokus konsentrasi pada prodi. Seperti sosiologi, mereka stressing pada pengembangan kajian-kajian yang bersifat kewilayahan terkait dengan masyarakat nelayan dan kepulauan-kepulauan kecil. Kalau HI, hubungan internasional dan komunikasi, mereka fokus pada kajian-kajian seperti buruh migran. Dan Fakultas Hukum sendiri itu banyak mengkaji tentang terkait dengan potensi-potensi yang ada di daerah seperti pariwisata, pertambangan. Itulah kajian yang dapat dilakukan oleh Fakultas Hukum Ilmu Sosial Politik. Di Fakultas Hukum, selain kita menyediakan perpustakaan, ada ruang-ruang baca juga di sosiologi, komunikasi, dan hubungan internasional. Selain buku ini, kita mencoba untuk kerjasama dengan hukum online, karena hukum online adalah merupakan pusat data dan informasi hukum terbesar. Kami melihat begitu, sehingga ini sangat potensial, sangat bagus dimanfaatkan oleh dosen maupun mahasiswa. Saat ini memang rupanya buku-buku ini walaupun cukup banyak, tetapi untuk informasi-informasi terbaru rupanya kita membutuhkan media lain seperti hukum online. Nah, dengan hukum online ini kita harapkan mahasiswa bisa mengakses informasi maupun mencari data-data penting bagi keperluan mereka, baik dalam menulis maupun melakukan kajian-kajian terhadap permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Saya pikir itu arti penting mengapa kita
harus berlangganan dengan atau bekerja sama dengan hukum online.